masuk. Halo, selamat siang. Siang. Silakan duduk. Dengan saudari siapa? Termalia Ngani Putri. Saudari Termalia. Baik, gimana nih kabarnya saudari Termalia hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kelihatan dari mukanya kayaknya lagi senang nih ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudari Termalia yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nur Asrianti dari Fakultas Psikologi Unjani. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan saudari untuk keperluan praktikum dalam mata kuliah wawancara dan psikologi. Wawancara ini akan berlangsung kurang lebih selama 45 menit. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi mahasiswa dalam perkuliahan online selama masa pandemi COVID-19. Nah, alasan saya memilih saudari Termalia untuk diwawancarai karena saudari merupakan mahasiswa yang sedang melaksanakan perkuliahan secara online. Wawancara ini juga bersifat rahasia, sehingga informasi ataupun keterangan yang saudari berikan tidak akan tersebar luas. Hanya saya dan pihak yang berwenang saja yang mengetahuinya. Sebelumnya, saya juga memohon izin untuk merekam dan juga mencatat apa yang saudari ucapkan sebagai bukti agar tidak ada kekeliruan dan juga sebagai penunjang data dalam pembuatan laporan praktikum ini. Apakah saudari bersedia? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Sebelum wawancara ini dimulai, saya persilakan saudari untuk ke toilet terlebih dahulu. Karena jika wawancara sudah dimulai, saudari tidak diperkenankan untuk keluar dari ruangan wawancara. Apakah saudari keberatan? Tidak. Baik. Apakah saudari ingin ke toilet terlebih dahulu? Tidak. Lalu, apakah saudari sudah siap? Siap. Bisa kita mulai wawancaranya? Bisa. Baik. Bisa saudari ceritakan bagaimana pengalaman awal saudari mengikuti perkuliahan online? Pengalaman pertama itu ya asalnya itu kaget kan, harus beradaptasi dulu. Yang asalnya kita beraktivitas kayak biasa, tiba-tiba suruh di rumah. Itu awal-awal ada corona itu kan. Jadi asalnya itu kayak aduh kenapa sih gak kuliah aja, padahal lebih enak kuliah langsung tatap muka gitu kan dibandingin online kayak gitu di rumah. Oke. Apakah terdapat hal yang menarik nih dari sistem perkuliahan online ini? Oh, banyak gitu, menarik gitu. Baik, bisa diceritakan nih pengalaman menarik apa yang bisa diceritakan? Hal yang menarik itu di saat ujian, karena kan ujian yang biasanya diawasin oleh dosen ini mas sekarang udah tidak ada lagi yang ngawasin. Jadi bisa apa ya, kita bisa mencari informasi melalui website kayak gitu kan tanpa diketahui oleh dosen. Oh baik, jadi kurangnya pengawasan ya, jadi bisa lebih fleksibel kita dalam mengerjakannya. Baik, bagaimana nih cara saudari beradaptasi dengan perkuliahan online ini? Beradaptasi itu asalnya itu susah ya, karena aduh kenapa tiba-tiba ini sih diam di rumah, apalagi kan dalam waktu yang gak sebentar kan, jadi kayak harus gimana ini. Cuman lama kelamaan jadi terbiasa untuk beradaptasi di rumah gitu sih, jadi nggak usah keluar rumah gitu. Cuman ya kendalanya tuh kalau ada tugas-tugas seminggu kan pasti tiap hari kuliah kan, tugas tiap hari juga, jadi banyak masalah tugas-tugas sama itu aja sih. Tugas jadi lebih banyak ya semenjak perkuliahan online gitu dirasakannya. Oke, selama menjalani perkuliahan online ini, apakah saudari mengalami peningkatan dalam prestasi akademik atau sebaliknya? Alhamdulillah ada peningkatan. Alhamdulillah ya. Alasannya kenapa nih mengalami peningkatan di saat proses perkuliahan online? Karena lebih kayak banyak apa ya, mencari informasinya lebih luas dari website tersebut kayak gitu kan. Jadi yang asalnya kita cuma tahu dari satu sumber dari dosen aja nih, tapi kita pas setelah diam di rumah offline kayak gitu kan, jadi apa ya, jadi luas lah ininya, karena harus lebih banyak mencari tahu sendiri ya. Oke, baik. Kendala apa saja nih yang saudari alami selama perkuliahan online ini?
kendalanya tuh jaringan sih ya, karena dari jaringan yang asalnya kita emang awal-awal bagus gitu, tapi semakin kesini jadi jaringannya tuh kurang bagus, dan kayak dari kartunya juga sih ya, harus sesuaikan dengan di rumah. Jadi kayak gitu sih kendalanya sama ini. Lebih ke kendala jaringan ya. Lalu bagaimana nih cara saudari mengatasi kendala tersebut gitu? Mengatasinya itu jadi kita mencari kayak apa ya, kartu yang pas untuk di rumah, jadi yang apa sih yang pas untuk bisa ikutan kuliah ini kan daring kayak gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana nih cara saudari mengatasi kejenuhan? Soalnya kan kita udah lama banget nih ya, hampir setahun melaksanakan perkuliahan online ini. Bagaimana nih cara saudari mengatasi kejenuhannya? Bisa dari kayak menonton hal-hal yang menarik, atau bikin yang kita senang kayak gitu kan, video dari Instagram, bisa di YouTube kan, jadi banyak lah yang bikin apa video-video yang menarik untuk kita. Jadi lebih mencari hiburan ke sosial media ya, supaya menghilangkan jenuhnya. Baik, menurut saudari nih, bagaimana peran dosen dalam membimbing mahasiswa selama perkuliahan online? Sebenarnya peran dosen itu apa ya, kayak udah maksimal, tetapi kan yang biasanya kalau di kuliah itu kan waktunya lama kayak gitu, cuman pas di kayak daring ke daring kayak gitu kan, jadi waktunya terbatas. Jadi kayak dosen menjelaskan juga ke intinya, belum tentu kan ke intinya tuh mahasiswa yang dari daring itu bisa langsung paham kayak gitu kan, untuk bertanya juga sedikit gini ya. Karena terkendala harus melalui Zoom meeting seperti itu ya. Baik. Menurut saudari, sejauh mana nih pihak kampus memberikan dukungan terhadap proses perkuliahan online ini? Pihak kampus tuh udah memberikan kapasitas kuota gratis, dan kayak udah ada aplikasi yang untuk apa ya, untuk dosennya tersendiri, jadi langsung masuk lah. Jadi kita disuruh, misalnya dosen suruh masuk kelas, ya udah dari link itu langsung masuk tanpa ada kendala apapun. Jadi lebih memudahkan mahasiswa ya dalam beradaptasinya, karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu dari pihak kampusnya ya. Baik, bagaimana nih hubungan saudari dengan teman-teman kuliah? Kan sudah tidak lama bertemu ya, di kampus sudah tidak datang lagi. Jadi selama perkuliahan online ini gimana nih hubungannya dengan teman-teman? Hubungan sebenarnya baik, cuman yang lebih baiknya itu kayak tertentu aja sih, yang deket-deket. Kalau yang biasa ya biasa, karena ya kapasitas ini juga nggak terlalu apa ya, interaksinya juga nggak beda sama teman deket kayak gitu sih. Jadi lebih banyak interaksinya dengan teman yang dekat aja ya. Baik, bagaimana nih cara saudari mengajak diskusi teman mengenai perkuliahan melalui online? Kita mengajaknya membuat grup. Setelah itu kita diskusikan apa yang harus kita bahas, lalu itu kita apa ya, kita membuat link suatu aplikasi itu, supaya lebih jelasnya itu lebih bisa langsung itu kan, apa, bareng-bareng kayak gitu. Baik, jadi lebih memanfaatkan sosial media yang untuk bisa menunjang perkuliahan online ya, dalam berdiskusi bersama kelompok. Baik. Lalu bagaimana nih reaksi teman-teman ketika saudari mengajak diskusi melalui online? Pasti ada kendalanya kan, gak semua orang yang langsung diajak tuh hayu-hayu aja, cuman ada kendala yang bentar lagi itu kan, yang asalnya yang membuat saya semangat itu untuk mengerjakan, jadi ada salah satu teman itu yang dinanti-nanti, jadi pasti rasa malas itu langsung datang, kayak aduh kenapa dinanti-nanti padahal gini-gini gitu tugas-tugasnya gitu. Jadi cukup mengulur waktu gitu ya untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Baik, apakah ada keinginan saudari untuk melakukan perkuliahan tatap muka kembali? Ada sedikit sih. Kenapa? Bisa dijelaskan tidak? Karena ya yang asalnya kita beradaptasi, yang asalnya kita beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba diam di rumah selama setahun lebih kan, terus disuruh diadakan lagi tatap muka seperti biasa lagi, itu butuh apa ya, beradaptasinya itu
ya butuh beradaptasi lagi sih, yang asalnya kita semangat udah offline udah online kayak gitu, tiba-tiba disuruh datang ke kampus kayak gitu sih. Jadi butuh adaptasi kembali ya, dan bukan waktu yang sebentar gitu untuk beradaptasinya karena sudah cukup nyaman dengan perkuliahan online ini ya. Baik, eh, eh, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu dari jawaban-jawaban yang sudah saudari sebutkan. Saudari merasa waktu di awal-awal perkuliahan online merasa kaget ya karena biasanya tatap muka dan tiba-tiba harus berkuliah secara online. Bisa awal-awalnya kaget tapi kesininya mulai bisa menyesuaikan diri ya, nyaman. Terus ada hal yang menariknya juga ketika ujian ya, karena kurangnya tidak terlalu ketatnya gitu pengawasan yang diberikan sehingga lebih memudahkan untuk bisa mencari informasi gitu kan. Baik, lalu pada saat beradaptasi itu mungkin lebih ke tugas-tugas ya, lebih banyaknya tugas-tugas, jadi harus lebih aktif lagi untuk mencari informasi dan lebih rajin untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Dan selama perkuliahan online juga mengalami peningkatan ya dalam prestasi akademik karena lebih banyak mencari tahu informasi sendiri gitu ya, tidak hanya dari dosen saja, jadi bisa mencari referensi baru karena belajar sendiri, jadi lebih banyak informasi yang harus bisa didapatkan sehingga adanya peningkatan di penilaiannya ya. Oke. Dan kendala yang dialami itu juga kendala jaringan ya, karena kita nggak tahu juga kan ya, kendala jaringan pasti bakal selalu terjadi aja. Nah, dan cara saudari mengatasinya juga dengan mempersiapkan kuota lebih banyak dan juga menyesuaikan kartu yang sesuai dengan daerah rumah saudari gitu ya. Lalu untuk mengatasi kejenuhannya, saudari lebih memanfaatkan sosial media untuk menjadi sarana hiburannya ya, dengan melihat video-video gitu. Lalu saudari juga merasa peran dosen itu sebenarnya sudah maksimal, hanya saja karena mungkin terkendala satu dan lain hal, sehingga yang biasanya mengajar full hanya bisa setengahnya dari yang waktu yang ditentukan, sehingga selebihnya saudari harus mencari informasi sendiri gitu kan. Lalu pihak kampus juga memberikan dukungan ya, sehingga mahasiswa lebih mudah dalam beradaptasi di perkuliahan online ini dengan memberikan bantuan kuota dan juga membuatkan aplikasi yang memudahkan mahasiswa dan dosen untuk melakukan pengajaran gitu kan. Lalu juga komunikasi dengan teman-teman, dari lebih komunikasinya lebih dengan teman-teman dekat ya, karena mungkin kurangnya komunikasi dengan teman-teman yang lain karena sudah lama tidak tatap muka. Lalu untuk berdiskusi mengenai perkuliahan online ini dengan teman-teman, saudari menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang perkuliahan online untuk berdiskusi ya, seperti grup ataupun Zoom meeting seperti itu. Dan reaksi teman saudari juga ketika diajak untuk berdiskusi online lebih banyak macam-macam gitu ya alasan dan juga kendalanya, sehingga ketika saudari sedang bersemangat tuh untuk mengerjakan tugas tersebut, saudari juga merasa mulai malas untuk mengerjakan karena teman-temannya yang mengulur waktu. Dan ada sedikit keinginan saudari untuk melakukan perkuliahan tatap muka kembali karena saudari sudah mulai nyaman gitu ya di perkuliahan online ini, karena adaptasinya juga tidak sebentar gitu ya. Untuk bisa masuk tatap muka lagi juga memerlukan adaptasi kembali. Baik, kalau begitu pertanyaan tadi merupakan
pertanyaan terakhir yang saya berikan. Sebelum wawancara ini diakhiri, apakah ada yang ingin saudari tanyakan? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesediaan saudari yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Semoga saudari selalu dilancarkan dalam segala urusannya dan juga diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Dan saya juga mau mengingatkan kembali bahwa wawancara ini bersifat rahasia, sehingga informasi yang saudari berikan tidak akan tersebar luas. Hanya saya dan juga pihak yang berwenang yang mengetahuinya. Baik, kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.